Halo, jumpa lagi dengan saya, Megan dari Semarang Trader Academy. Saya akan melanjutkan video kita minggu lalu yang berjudulkan Tradinglah dengan Akal Sehat. Nah, kita punya materi kemarin itu cukup mendasari ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau trading jangan berpikiran mau kaya secara instan dari trading. Ya. Jangan sampai tergiur kaya instan dari trading. Bisa saja yang terjadi nanti malah sebaliknya. Oke. Kali ini saya mau bahas tentang segitiga yang ada di samping ini. Ada pro kontra di situ. Dimana banyak orang bilang yang terpenting di dalam trading adalah psikologis dan money management. Metode tidak begitu penting. Sebenarnya mereka pikir seperti itu. Tapi kalau dari versi saya pribadi, ini sudut pandang saya pribadi ya, dan sudut pandang dari STA sendiri. Jadi saat Anda punya sebuah money management ataupun psikologi trading, Anda harus punya metode dulu. Metode yang baik. Berarti, saya perlu ulangi, bukan berarti metode itu tidak penting, tetapi metode itu sebagai basic atau pondasi dari berjalannya sebuah trading, yang nanti dari basic metode baru lari money management, setelah itu dari psikologisnya. Itu sama berkesinambungan ya, berkesinambungan. Oke. Nah, kenapa sih kita butuh tahu tentang metode lebih dalam? Yang pertama, ada satu hal, bahwa pasar itu nggak pernah salah, ya. Pasar itu tidak pernah salah. Jadi di dalam suatu metode yang Anda pelajari, pasti ada namanya resiko, pembatasan resiko. Tetapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak tahu metode yang baik, kemungkinan Anda tidak akan pakai yang namanya stop loss, karena Anda tidak pakai metode. Nah, karena di sini tadi saya bilang pasar tidak pernah salah. Dalam metode trading STA, stop loss itu adalah hal yang wajib. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh tanpa SL. Sangat berisiko untuk Anda sendiri. Lalu, yang kedua, saat Anda mempelajari metode lebih dalam, Anda akan tahu tidak ada yang baru sebenarnya di market. Yang ada hanyalah pola yang berulang. Saya coba sebutkan ya. Chart pattern, rising wedge, falling wedge, triangle, head and shoulder. Kita hanya mencari pola-pola yang sama dan berulang terus menerus. Baru kita entry di situ. Pola candlestick kita bisa cari inside bar, hammer, inverted hammer, dan masih banyak lainnya yang bisa kita cari. Marubozu, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Market itu berulang dan berulang lagi. Tinggal Anda menjelikan pandangan Anda. Sorry, saya sedikit lagi flu, tapi nggak corona. Tapi nggak corona ya, aman. Hal yang ketiga yang harus kita tahu adalah perencanaan. Perencanaan sematang mungkin, sebaik mungkin. Karena di dalam trading itu sama dengan kehidupan kita di masyarakat, di kehidupan sosial biasa. Sesuatu hal semua harus direncanakan. Anda mau beli mobil, Anda harus rencanakan budgetnya berapa, mau beli tahun berapa, sedan atau city car, atau SUV, atau truk yang Anda beli, tergantung kebutuhan Anda. Perlu planning. Anda mau beli rumah berapa lantai, yang luasnya berapa, modelnya seperti apa, perlu perencanaan. Jadi, kalau saya pribadi, perencanaan itu sangat-sangat penting. Dimana Anda masuk ke sebuah pasar, itu Anda sudah tahu resikonya seperti ini, kemungkinan keuntungannya seperti ini. Resiko itu seperti dalamnya laut yang kita nggak pernah tahu berapa meter kedalamannya. Ya,
Jadi resiko perlu dibatasi. Ya, selalu lakukan perencanaan karena tidak tahu seperti apa market itu akan bergejolak. Lalu kita bicara tentang produk yang kita transaksikan. Jadi misalnya nih, saya bicara tentang produk yang ditransaksikan dalam artian saya memilih reward yang besar. Saya mencari kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Dalam arti, misalkan saya punya trading plan, rencana trading untuk gold. Risk rewardnya di sini 1 berbanding 1. Risk reward 1 berbanding 1. Resiko 10 poin, reward 10 poin. Tetapi di Australian dollar saya punya resiko 40 poin, rewardnya bisa 120 poin. Sama-sama bagus peluangnya. Tapi saya ambil yang Aussie karena 1 berbanding 3. Kemungkinannya yang setelah saya pelajari dari metode saya bisa menganalisa Aussie US dollar, dan itu punya kemungkinan risk reward 1 berbanding 3. Saya ambil yang ini, saya lupakan gold. Jadi Anda harus pilih beberapa pair saja, nggak perlu semuanya. Tapi Anda cari pair-pair yang memang sudah familiar dengan Anda sangat tahu karakteristik pergerakannya seperti apa, dan itu harus dipelajari dengan metode. Ya, lalu kita harus tahu tentang apa yang disebut alasan entry. Ini juga kembali ke kehidupan kita sehari-hari ya. Alasan Anda beli rumah di sini apa? Alasan Anda beli mobil ini apa? Alasan Anda liburan ke tempat yang Anda tuju itu apa? Jadi pastikan Anda punya alasan yang tepat saat Anda masuk ke dalam sebuah pasar. Alasan yang tepat. Jangan asal cuman sepertinya ini naik nih, asik nih. Ya kalau cuman dengan sepertinya, menurut saya itu bukan sebuah perencanaan, tetapi itu sebuah tebak-tebakan ya. Tebak-tebak buah manggis. Ternyata yang dipilih bukan buah manggis, ternyata buah yang berbeda. Oke, perencanaan harus jelas. Di nomor 3 dipoles lagi dengan nomor 5 yang tadi baru saya bahas. Alasan entry harus jelas ya. Jadi metode itu sebagai dasar apa yang saya omongkan tadi ya. Sebagai dasar apa yang saya bicarakan. Pertama tadi, pasar tidak pernah salah. Tidak ada yang baru di pasar. Selalu lakukan perencanaan, fokus pada pair yang rewardnya besar. Kelima, alasan entry harus jelas. Alasan entry Anda harus jelas. Setelah 5-5-nya Anda dapat, Anda bisa lakukan dengan sebuah metode Anda. Lalu yang Anda harus lakukan lagi adalah forward test. Forward test metode Anda itu berjalan dengan baik atau tidak. Hasilnya per bulan bagaimana, per 2 bulan bagaimana, per 3 bulan bagaimana, per 4 bulan bagaimana. Anda perlu review. Jika ada yang kurang memuaskan, cari sebabnya apa, tanya, cari info. Jangan takut bertanya. Saat trading jangan takut bertanya. Cuman sebaiknya juga Anda tahu kapasitas yang Anda jadikan sebagai narasumber. Jangan sampai narasumbernya itu yang salah kaprah juga, nanti Anda ikut salah kaprah. Ya, karena sudut pandang dan mindset akan sudah berbeda. Oke. Jadi dari 5 hal tadi, lalu yang terakhir kita perlu review. Itu sangat membutuhkan disebut dengan metode. Saat metode Anda sudah baik, tinggal Anda membenarkan money management. Setelah money management sudah baik, kita lari ke psikologis. Semua ada tahapannya. Seperti membangun rumah pun ada tahapannya. Ada pondasi dulu, lalu naik ke tingkat berikutnya, ke tembok mungkin, baru ke atap. Gak bisa kalau Anda langsung belajar psikologis secara langsung. Apa yang mau diambil dari psikologis trading kalau Anda belum punya metode? Gak ada. Money management Anda belum punya metode, ya.
metode tetap sebagai basic. Memang bukan segalanya, tapi metode adalah basic yang harus Anda tahu, yang harus Anda pelajari lebih dalam. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya masih akan membahas tentang metode. Apa yang dihasilkan oleh metode akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Please like, share, dan komen untuk kita semakin semangat membuat konten-konten lagi untuk teman-teman di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu, happy trading.